Pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam mengalami perubahan besar. Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah, telah berkuasa selama 1 abad. Namun, banyak orang Islam yang tidak puas dengan pemerintahan mereka. Mereka menuduh Umayyah sebagai penguasa yang tidak adil, korup, dan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Mereka juga merasa bahwa Umayyah tidak berhak menjadi khalifah, karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Di antara kelompok yang menentang Umayyah, ada satu yang paling kuat dan berpengaruh. Mereka adalah Bani Abbas, yaitu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad yang termuda. Bani Abbas mengklaim bahwa mereka adalah penerus sejati Nabi Muhammad, karena mereka masih memiliki hubungan darah dengan beliau. Mereka juga mendapat dukungan dari banyak orang Persia, yang merasa terdiskriminasi oleh Umayyah. Bani Abbas mulai melakukan propaganda dan pemberontakan terhadap Umayyah. Mereka menggunakan slogan, Al-Ridha min al-Bait, yang artinya, orang yang diridai dari keluarga Nabi. Mereka menghasut orang-orang untuk memberontak dan mengangkat khalifah baru dari Bani Abbas. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbas berhasil mengalahkan Umayyah dalam pertempuran besar di Sungai Zab, dekat Kufah, Irak. Hanya sedikit anggota Umayyah yang selamat, sisanya dibantai atau melarikan diri ke Spanyol. Abu al-Abbas Abdullah, yang dikenal dengan julukan As-Saffah, yang berarti pembantai, menjadi khalifah pertama Bani Abbas. Ia memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke Kufah, kemudian ke Anbar, dan akhirnya ke Baghdad. Ia juga mengubah nama kekhalifahan menjadi Kekhalifahan Abbasiyah, untuk menunjukkan perbedaan dengan Umayyah. Khalifah Abbasiyah, pembawa kejayaan bagi dunia Islam. Kekhalifahan Abbasiyah membuka lembaran baru dalam sejarah dunia Islam. Mereka mengembangkan peradaban yang maju dan beragam. Mereka juga menyebarluaskan Islam ke berbagai wilayah, seperti Afrika Utara, Asia Tengah, India, dan Cina. Mereka juga berhubungan baik dengan negara-negara lain, seperti Bizantium, Eropa, dan Mongolia. Salah satu faktor yang membuat kekhalifahan Abbasiyah berhasil adalah sikap toleran dan terbuka mereka. Mereka menghormati hak-hak rakyat, terutama kaum non-Arab dan non-Muslim. Mereka juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Mereka mendirikan banyak lembaga pendidikan, seperti universitas, perpustakaan, dan observatorium. Mereka juga menerjemahkan banyak karya sastra dan filsafat dari Yunani, Persia, India, dan Cina. Masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah terjadi pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, di bawah pemerintahan khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Mereka adalah khalifah-khalifah yang cerdas, adil, dan cinta ilmu. Mereka juga memiliki banyak penasehat, menteri, dan ulama yang berbakat. Mereka juga didukung oleh pasukan yang kuat dan disiplin, yang sebagian besar terdiri dari tentara bayaran Turki. Salah satu contoh kejayaan kekhalifahan Abbasiyah adalah pembangunan kota Baghdad, yang menjadi pusat peradaban dunia. Kota ini didirikan oleh Al-Mansur pada tahun 762 Masehi, di tepi sungai Tigris. Kota ini dibangun dengan desain yang indah dan megah, dengan bentuk lingkaran yang melambangkan kesempurnaan. Kota ini memiliki banyak bangunan-bangunan penting, seperti istana, masjid, pasar, rumah sakit, dan sekolah. Kota ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, seniman, sastrawan, dan tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang. Khalifah Abbasiyah, penyebab kemunduran dan kehancuran. Meskipun kekhalifahan Abbasiyah mengalami masa kejayaan yang luar biasa, mereka juga menghadapi banyak masalah dan tantangan. Mereka harus menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari berbagai kelompok, seperti Syiah, Khawarij, Zanj, dan Karmatian. Mereka juga harus bersaing dengan dinasti-dinasti lain yang muncul di berbagai wilayah, seperti Aghlabiyah di Afrika Utara, Tuluniyah di Mesir, Tahiriyah di Khurasan, Safariyah di Sistan, dan Samaniyah di Transoxiana. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran kekhalifahan Abbasiyah adalah ketergantungan mereka pada tentara bayaran Turki. Meskipun tentara Turki sangat berjasa dalam membantu kekhalifahan Abbasiyah, mereka juga menjadi sumber masalah. Mereka seringkali menuntut gaji yang tinggi, hak-hak istimewa, dan pengaruh politik. Mereka juga seringkali berselisih dan berkonflik dengan khalifah dan pejabat-pejabat Abbasiyah. Mereka bahkan pernah melakukan kudeta dan membunuh beberapa khalifah, seperti Al-Mutawakkil, Al-Musta'in, dan Al-Mu'tas.
Pada abad ke-11 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah semakin melemah dan terpecah-pecah. Mereka kehilangan banyak wilayah dan otoritas. Mereka juga harus tunduk pada dinasti-dinasti yang lebih kuat, seperti Bani Buaih dari Persia dan Bani Saljuk dari Turki. Mereka hanya menjadi khalifah simbolis, tanpa kekuasaan nyata. Mereka hanya menguasai sekitar Baghdad dan sekitarnya. Pada tahun 1258 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah mengalami akhir yang tragis. Mereka diserang dan ditaklukkan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han, cucu dari Genghis Khan. Baghdad, kota yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, dihancurkan dan dibakar oleh Mongol. Jutaan orang tewas, termasuk khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mustasim. Perpustakaan-perpustakaan yang berisi ribuan buku dan manuskrip ilmiah dibuang ke sungai. Kekhalifahan Abbasiyah pun berakhir, setelah berkuasa selama 5 abad. Demikianlah sejarah singkat Kekhalifahan Abbasiyah, semoga menambah wawasan Anda, terima kasih.